Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 5 bait yang pertama. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, bala sorga menyembah di kekalik semesta. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Silakan duduk. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 25. Kidung Jemaat 25, bait 1 dan yang kedua, Ya Allahku di cahyamu. Ya Allahku di cahayamu, tersingkap tiap noda, Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahayamu mesti redup semarak bintang-bintang, kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu dalam kami hendak mendengar sabda Tuhan. Pimpin dan sertai hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab saat ini diambil dari Markus 9 ayat 38 sampai 50. Markus 9 ayat 38 sampai 50 yang berbunyi, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita semua pernah punya pengalaman, yaitu ketika naik bis atau di tempat keramaian seperti di pasar, kita sering menjumpai ada orang-orang penjual menawarkan dagangannya, misalnya buah, buah jeruk, salak, mangga, dan sebagainya. Barangkali pernah beberapa orang terpikat dan pernah membeli, termasuk saya dan saudara, karena melihat buahnya itu bagus. Akan tetapi, pernahkah ketika kita membeli lalu menjadi kecewa karena ternyata kualitas dagangan buah yang ditawarkan dengan yang kita beli berbeda? Yang kita coba itu manis,
sementara yang kita beli ternyata kebanyakan asemnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop hari ini, dalam ayat perikop hari ini, kita bertemu dengan Yohanes yang berharap Yesus supaya dapat menegur seseorang yang bukan pengikut Yesus dengan menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Mungkin ketakutan yang ada dalam pikiran benak Yohanes mirip dengan ketakutan orang yang pernah membeli suatu barang dagangan buah yang akhirnya kecewa karena tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, saat itu, suatu hari, Yohanes, murid yang paling dikasihi Yesus, berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Potongan kisah ini sangat mirip dengan fenomena yang terjadi di antara kita sebagai orang Kristen masa kini. Nah, waktu itu seperti biasa kita lalu mendapat dan mendengar sendiri bagaimana tentang respon dan tanggapan Yesus. Ternyata tanggapan dan respon Yesus tidak sesuai dengan harapan Yohanes. Alih-alih menyepakati pikiran Yohanes di ayat 38, Yesus justru memperbolehkan hal itu terjadi. Seorang yang bukan pengikut Yesus pun ternyata boleh mengusir setan di dalam nama Yesus. Yesus saat itu juga menerangkan bahwa ketika mujizat terjadi melalui kuasa namanya, seketika itu juga terbukti bahwa orang tersebut memiliki iman kepada Yesus. Sebab jika tak memiliki iman kepada Yesus, yang terjadi adalah seperti anak Skewa. Kita pernah mendengar di Kisah Para Rasul 19 ayat 13-20, yakni tentang maksud hati mau mengusir setan, jadinya malah dikerjain sama setannya. Nah, saudara-saudara, kalau tidak waspada, maka pikiran orang Kristen hampir selalu berpikiran sempit seperti Yohanes di perikop bacaan kita saat ini. Mereka berpikir bahwa Yesus itu hanya untuk diri mereka atau kelompok mereka sendiri saja. Hanya karena seseorang berbeda kelompok dengan kita, tidak serta-merta lalu ia sesat. Nah, saudara-saudara, padahal yang kita tahu bahwa karya Yesus adalah bagi semua orang di dunia ini. Yesus adalah untuk semua, untuk orang banyak, untuk seluruh dunia. Yesus adalah untuk semua. Ya, Yesus adalah untuk semua. Kita semua patut memuji nama Tuhan, memuji namanya. Maka sudah selayaknya pujilah Dia yang telah menyelamatkan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita yang telah mengaruniakan keselamatan kepada kita, sebenarnya semuanya itu untuk siapa toh? Supaya kita dipuji oleh Tuhan atau sesama? Kiranya itu bukan. Semua itu kiranya menjadi pujian kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Pujian sering diartikan secara sempit, sebagai semata-mata nyanyian rohani yang dilakukan bagi Tuhan. Namun jika kita mau meluaskannya, pujian kepada Tuhan
tidak hanya berwujud nyanyian dari mulut kita, melainkan keseluruhan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Kesediaan kita untuk memberi dan berbagi, kemauan kita untuk berkata-kata dengan benar, komitmen kita untuk hidup berdamai dengan yang lain, dan tekad kita untuk selalu menjaga kualitas tindakan dan pengajaran kita. Maka dari itu, saudara-saudara, mari pujilah Tuhan, pujilah Dia yang telah menyelamatkan kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon berkat pimpinan-Mu, agar kami saat ini yang masih diingatkan dengan peristiwa pandemi, untuk tetap setia memberlakukan protokol kesehatan. Anak-anak kami yang bersekolah, sekiranya dapat tatap muka, berkatilah mereka, agar anak-anak kami dapat menjaga diri dengan baik. Kami orang tua, kami para kasepuhan, Tuhan lindungi, agar kami walaupun secara raga dan jasmani sudah semakin ringkih, sudah lemah, tetapi Tuhan dapat menghibur dan menguatkan kami. Bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan berkati. Para pemimpin pemerintahan kami yang sampai saat ini masih tetap memberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tuhan berkati, dan kami pun patuh untuk menuruti semua petunjuk pemerintah. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan sukarela. Sebagai nat persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Yang demikian sabdanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebelum kita memberikan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 314 bait pertama.
pujilah sumber hidupmu. Puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu. Bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Dengan bangkit berdiri, marilah persembahan ini kita bawa di dalam doa. Marilah kita bersama berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hundur di tempat ibadah ini dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.